Saat itu kami para peternak dan pecinta hamster itu sering sharing dan berkumpul di rumah teman gitu yang memang mereka memiliki hamster, entah itu latar belakangnya ternak ataupun itu pecinta hamster. Nah, ada salah satu dari teman saya itu ya, itu merekomendasikan kepada saya dan juga peternak yang lain, "Bang, ini kan kita sudah ramai nih yang pelihara hamster di kota Pontianak. Ngapa kita ndak ini aja buat komunitas Komunitas gitu?" ya, Ya. iya benar. Jadi istilahnya biar kita nih ada sharing silaturahmi gitu kan dengan teman-teman pecinta hamster gitu. Akhirnya saya mengumpulkan beberapa peternak kenalan saya yang ada di Pontianak ini dan juga eh, pecinta hamster yang memang kami sudah simpan lah nomornya karena begitu akrab dan dekat pada kami kan, karena kami sering juga intens untuk komunikasi secara personal gitu. Nah, kita kumpulkan, kita ajak teman-teman tersebut dan alhamdulillah responnya tuh bagus sekali. Jadi mereka nih bersemangat untuk membuat komunitas hamster. Dan pada saat pertama kali dibentuk itu, pada 8 Juni 2014, itu ternyata antusiasme teman-teman tuh cukup tinggi ya. Karena terbukti dengan anggotanya itu dari anak kecil sampai yang sudah punya anak. Waduh, Nah, banyak tuh berarti. banyak sekali. Jadi Kira-kira berapa banyak tuh anggotanya, Bang? awal-awalnya baru belasan lah. Baru belasan. Karena kan baru pertama kan, maklum lah. Nah, jadi di situ udah ada anak SMP, ada anak SMA, bahkan udah punya anak dua pun ada. Gabung di komunitas HLB. Dari itulah akhirnya kami gathering pertama waktu itu di alun-alun Kapuas atau biasa disebut Kokem tuh. Nah, kami ngumpul di situ dan setelah itulah kami tentukan siapa ketuanya seperti itu. Oke. Ya, dan ketua pertama itu adalah saya sendiri. Baik. Ya. Oke, nah Bang, dari awal nih antusias teman-teman kan bisa dibilang lumayan ya banyak ya Ya. untuk membentuk komunitas ini sendiri. Kalau boleh tahu nih, untuk mencari teman-teman di komunitas itu awalnya gimana? Apakah memang sama-sama beli hamster atau memang saling-saling, yuk abang misalnya mengajak teman-teman atau gimana sih? Ya, itu bermula dari saya dan teman-teman peternak lain yang memang berjualan hamster. Jadi kita kan selain kita berjualan gitu kan, kita ada tanggung jawab gitu, edukasi tentang perawatan hamster. Nah, disitulah kita lebih banyak intens komunikasi gitu kan. Akhirnya ya kami simpan nomor kontaknya dan dari mereka juga itu kan pengen banyak desakan itu dari para pecinta hamster itu, eh, "Bang, ayo lo buat, ayo dong buat gitu kan." Dan akhirnya ya kami pun sepakat untuk membuat komunitas itu. Jadi Bang, itu dari anak-anak juga ada SMP, Iya, SMA, iya zaman ada. itu tuh tahun Zaman itu. 2014. Bahkan anak SD kemarin ada juga itu. Ada juga. Ada juga. Kalau boleh tahu harga-harga hamster zaman dulu tuh mahal nggak sih Bang? Di tahun 2014 itu? 2014 itu harganya sudah tidak semahal saat booming. Oke. Saat itu harganya masih tahun 2008. Masih 2008. Kalau itu kan harganya mahal sekali. Kira-kira berapa tuh Bang harga waktu di tahun 2008? 2008 tuh paling murah tuh 100.000. 100.000. Wah, paling murah. Jadi kalau tahun 2008 kan uang 100.000 kan lumayan, Lumayan besar. bener banget. Beda kalau udah tahun 2014 tuh harganya sudah ada yang di angka 15.000. Oke, Wah, 15.000. 15.000 saat Jadi itu. makin kesini harga hamster gimana Bang? Alhamdulillah harga hamster sekarang karena teman-teman juga sepakat untuk istilahnya menjaga harga hamster agar hamster ini harganya tak macam tikus. Oke. Kan kalau tikus kan Contoh. murah. Oke. Wah, ya kan? Jadi alhamdulillah sekarang harga makin naik. Harga makin naik. Dan Wah, kemarin menarik banget. paling murah 15, sekarang 25. Sekarang 25. Yang dulunya 75 yang paling mahal ya. Sekarang 100. Naik jadi 100. Berarti naiknya itu perlahan ya Bang ya? Perlahan pastinya. Karena kan kayak biaya pakan itu kan makin lama kan makin mahal seperti Benar, itu kan. benar. Kalau ini pasti ada nih pertanyaan dari Tribuners nih. Kalau mau melihara hamster di rumah itu gimana sih proses perawatannya? Penting nih. Oh ya pastinya dong. Karena kok melihara hewan ini kan harus ada tanggung jawab Benar kita. banget.
Jadi untuk perawatan hamster itu gampang kok sebenarnya. Intinya tuh dipakan. Dipakan. Nah, jadi banyak orang ini salah kaprah, mungkin karena dengar lagu Hamtaro kali. Nah, Kenapa jadi bisa gitu bang? kalau lagu Hamtaro itu kan biji bunga matahari ya kan. Jadi dikasih kuaci terus. Oh dikasih kuaci Kuaci, terus. kuaci pun kuaci warong kasihnya. Padahal Tak boleh. tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Jadi tak boleh lah kasih kuaci-kuaci warong tuh karena ada bumbunya memang tak boleh untuk hamster. Oke. Dan hamster itu harus kasih biji-bijian aja. Biji-bijian aja. Ya itu pun tak semua bijian. Oke. Kayak misalnya biji-bijian contohnya ya, itu harus campur juga. Harus Minimal ya, harus minimal 5 jenis biji-bijian. Apa aja itu bang? Ini saya seperti belajar nih. Ini seperti juga ngajarin anak-anak SD Oke. yang mungkin belajar tentang hewan, Iya, tumbuhan. Nah ini sekarang kita belajar tentang hewannya. Ini Jadi apa aja nih bang? ya biji-bijiannya contohnya ya. Di sini ada misalnya beras. Bisa beras putih, bisa beras merah. Bisa juga jagung nih, jagung kan murah nih di Kalbar kan. Bisa juga kasih dia kacang hijau itu paling bagus. Kacang hijau. Oke. Bisa juga kasih makanan burung. Makanan Kayak millet contohnya, millet merah, millet putih ataupun kanari set. Bisa kasih kacang tanah bisa gak? kacang tanah. Iya. Jadi besar-besar gitu bang? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pandai dia. Pandai dia Pandai mukanya. makannya dia. Pandai dia. Kedelai pun juga bisa. Oh kedelai bisa juga. Kedelai bisa. Nah tadi saya dengar abang ada bawa kayak kecamba itu bisa juga. Oh, bisa. Bisa. Oh bisa juga. Bisa, tapi itu untuk pengganti minum. Kalau misalnya kayak ini contohnya kan saya bawa nih. Nah ini udah bawa di depan kita nih hamsternya. Saya bawa nih kan. Ini kan cuacanya kalau panas nih, kan susah kita nak bawa botol minum kan, takut dia tumpah lah apa. Maka untuk pengganti airnya itu adalah kecambah gitu. Karena dalam kecambah itu kan ada air. Biasa orang kita sebut tuh toge lah biasanya. Toge. Itu bahasa kita toge lah. Toge. bilangnya. Berarti kecambah itu untuk pengganti airnya. Ya jelas, Oke. untuk pengganti airnya. Nah bang, kalau boleh tahu dari harga-harga yang paling murah itu berapa aja sih sekarang nih bang di tahun ini ya? Oh, ya. Bukan di tahun lalu tadi kita ceritain. Oke. Untuk harga hamster di Kota Pontianak sekarang ini sudah mengalami peningkatan karena kan ada berbagai faktor kan, harga pakan naik ya kan, listrik juga naik segala macam kan, terus, alas kandang naik dan lain sebagainya. Dari awalnya 15 sekarang harganya kisaran dari 25.000 sampai dengan 100.000 per ekor. Itu jenis yang umum. Kalau jenis langka beda lagi. Oke. Nah. Bang, ini kita boleh tahu nih, teman-teman di Tribuners di rumah nih, mungkin pengen tahu nih, ini abang bawa apa aja nih hamster yang ada di sini? Mungkin bisa ditunjukin ke teman-teman nih. Oh, Abang iya. ciri khasnya apa atau Oke. jenisnya kan? Saya juga awam nih tentang hamster Oke, karena siap. dari awal saya nggak tahu nih. Siap. Jadi yang ini nih, yang ini adalah jenis yang paling besar. Ini adalah jenis hamster Syrian. Yang ini. Oke, dia lagi Oke. bobok nih, teman-teman. Ya lagi bobok Tribuners. nih. Tadi aktif sih. Tadi dia aktif banget. Ini kelebihannya yang jenis yang besar nih, dia tuh hamsternya ukuran besar. Jadi kalau kita mau gathering tuh paling nampak gitu kan, paling maco gitu kan, Paling karena maco, besar. oke. Besar kan, ini nampak. Jadi kalau dipegang tuh rasanya laki banget gitu. Gitu, oke. Cuman kelemahannya ada juga. Apa tuh kelemahannya? Kelemahannya ada. Karena dia paling besar, jadi kotorannya paling cepat bau. Oh gitu. Paling bau maksudnya, paling bau lebih tepatnya. Karena kan tadi badan besar juga kotoran lebih besar. Oke. Nah, itu. Kalau yang jenis sebelahnya nih ya, ini ada Siapa tuh? ini jenis Campbell. Campbell. Ini jenis Campbell nih. Ini lincah nih, ini kelebihan ini paling cepat beranak dia. Paling cepat beranak. Makanya harga paling murah. Oh, harganya berapa nih kalau yang Campbell? Itu yang 25. Oh, ini yang 25. Kecuali yang warna hitam putih itu ya. Heeh. Warna hitam putih itu 40 aja. 40 apa? Lumayan mahal karena mendapatkan warnanya lebih sulit. Oke. Nah, ini cuman kekurangannya gigit. Kekurangannya menggigit. Jadi kan- gimana dong kalau mau megang? Ya kalau megangnya ya otomatis kita nggak usah megangnya seperti dari atas seperti ini ya. Heeh. Nggak boleh, tapi kita harus dari bawah. Dari bawah megangnya. Iya, dari bawah gitu. Karena kalau dari atas dia seperti kita nyerang dia gitu. Berarti megangnya harus perlahan-lahan seperti Iya, ini, seperti gitu ini, ya, Bang, ya? seperti ini ya gitu. Jadi nggak boleh gini. Nah, kalau gini salah. Itu dia mau menggigit juga tuh. Ya maksudnya dikiranya ini mau nyerang dia. Oh. Kalau gini kan, istilahnya kan kita nggak nyerang dia. Iya, kita mau ngasih sayang dia. Ya nih. kita malah Siap. dianggapnya mau kasih makan. Oh, gitu. Nah, untuk satu lagi ini kan ada 2 jenis nih. Ya.
Terus jenis selanjutnya ini ada apa lagi nih Bang? Ini ada jenis yang ini. Ini. Oke. Ini jenis winter white. Winter? Winter white atau hybrid nih lebih tepatnya. Oke, wah hybrid. Ini kalau yang di display ini hybrid sih. Hybrid. Tapi biasa orang sebut winter white atau Winter white. WW biasa singkat. WW. Dikatakan winter white karena dia nih pada saat musim winter itu jadi warna putih. Oh gitu. Ah, Keren jadi makanya namanya winter white. banget. Winter Cuman kalau di white. sini kan tak ada musim winter. Iya. Ada musim Iya juga ya. kemarau. Saya baru kepikiran nih. Kemarau sama Aduh, hujan udah ya. semangat saya nih Bang. Ini sebenarnya enggak ada jenis ini di alam nyata nih. Masa sih Bang? Iya, enggak ada. Gimana dong? Jadi ini ciptaan manusia jenis hybrid. Oke. Jadi ilmuwan tuh pengen mendapatkan warna yang cantik macam gini. Campbell ini kan cantik nih warnanya nih. Cuman enggak gigit macam Campbell. Jadi dikawin genetik dengan jenis winter white. Winter white. Ya, Oke, jadi siap. menjadilah jenis hybrid. Gitu. Cuman namanya ya ciptaan manusia jadi banyak kelemahannya. Jadi kalau tadi sorry Bang. Ya. Kalau tadi kan Oh, ini kalau kelebihannya winter belum ya? nih, kelebihannya belum. Kalau ini kelebihannya nih dia nih paling kalem. Paling kalem. Ya, jadi paling nyaman untuk dipegang. Jadi kalau dipegang aja mungkin bisa dicontoh nih, mungkin teman-teman Oh iya, pengen bisa. tahu gimana cara megangnya yang baik dan benar nih. Penasaran kan? Nah, lihat dong. Agak susah Bang. Agak Oke. susah. Oke. Siap-siap. Ini. Ini walaupun dipegang di atas tak masalah dia karena tak gigit jenisnya. Nah, seperti ini. Ada kan? Dia kalem gitu aja ya? Kalem dia tuh. Dia nggak terlalu suka Nggak. lari-lari gitu Nggak. nggak ya Bang ya? Ini seperti yang di display ini. Ternyata Bagus dia tuh lebih ya seneng aja main-main dipegang itu Iya. juga nggak terlalu gigit. Cuman saking kalemnya dia ada kelemahannya juga. Apa tuh? Pemalas. Wah, dia Karena pemalas, tapi ada jadi kelebihan juga. Jadi badannya membulat. membulat. Jadi, Nah, kalau jadi dia gampang lebih gemuk besar dia. Gitu, Ya? membulat gitu. Ya, badannya. membulat badannya seperti buah pir. Wow. Makanya ini biasa disebut hamster buah pir gitu. Hamster buah pir kalau Ya. udah besarnya ya. Tapi. Ya. Kalau itu umur berapa bulan tuh Bang? Ini umurnya 1 bulan, kecuali yang Syrian tuh tadi. Kalau yang ini sih masih 1 bulan, yang kecil-kecil dia. Nah kalau itu sendiri harganya boleh tahu berapa tuh Bang? Mungkin teman-teman di rumah pengen beli nantinya. Oh ya, kalau menjadi bergabung ya kan? oke. Kalau yang ini sih harganya kisaran 50 sampai 60. 50 sampai 60. Iya, 50 sampai 60 jenis Berarti winter ini white. besarnya sampai berapa ons kira-kira tuh Bang? Kalau paling besar, apakah sama dengan yang paling besar ini? Apakah lebih kecil lagi gitu? Kalau yang Syrian itu ya paling besar. Dia tuh maksimal panjangnya bisa 20 cm. Oke. Kalau yang ini ukuran panjang maksimalnya cuma 9 cm. 9 cm Iya. yang paling besarnya. Iya, kecil sekali. Ya kalau ditimbang tuh tak bergerak lah timbang. Masih ringan di tangan. Saking kayak ringannya. kipas lah, Iya. kayak kapas lah Iya. ya. Apalagi kalau timbangan 20 kilo. Nah, Bang kalau untuk hamsternya ini udah ada lagi jenisnya atau hanya 3 Ada lagi jenis Roboroski namanya. Roboroski. Ya, kalau Tapi nggak itu- bawa ya contohnya ya. Iya, itu yang paling mahal 100.000. Itu kelebihannya paling suka main, tapi paling susah dipegang. Paling susah Nah, dipegang. dia hamster liar, tapi nggak mungkin gigit dia. Oh, dia Saya nggak gigit. Nggak gigit. Yang hamster yang gigit cuman jenis ini ya, nih Campbell yang paling murah, 25. Campbell, Ya. Oke. Yang Jadi ngerawatnya juga ya kita hanya untuk ngelihat-ngelihat aja ya Bang ya. Nggak untuk enggak, pegang. bukan berarti hamster yang gigit ini enggak bisa dijinakkan, bisa sekali. Bisa sekali dijinakkan seperti itu. Jadi asal kita sering interaksi dan kasih makan langsung dari tangan. Oke. Kalau ngasih makannya gimana? Misalnya pakai kuaci gitu Bang. Ya. Ya langsung kita taruh makanan di sini kan. Nah, nanti pada saat kita mendekati kasih makannya itu langsung dari tangan kita. Biarkan dia Biar dia mau makan sendiri. iya, gitu. biar dia istilahnya apa ya? Karena penciuman dia kuat, dia tahu bahwa di sini ada makanan. Oke. Nah, jadi dia akan terbiasa dengan bau tuannya seperti itu. Kalau ini adalah tuannya yang ini ngasih makan seperti itu. Berarti dia punya naluri juga kayak kucing gitu. Benar nggak teman-teman? Naluri ya juga, tapi lebih tepatnya itu indera penciuman yang kuat. Indra penciuman Ya yang terkuat lebih dia. kuat. Oke. Namun penglihatan dia agak kurang. Buruk, penglihatan dia buruk. Makanya dia tidak kenal dari dari muka ataupun dari raut tangan dari owner, tapi dari bau. Dari baunya ya. Iya, yang seperti mengenal. itu. Bang, ini saya lihat ini ada beberapa warna mata yang berbeda nih. Itu gimana? Itu satu yang
warnanya ada warna hitam, satu lagi merah, itu memang kayak gitu ke Bang? Atau memang berbeda-beda jenis mata-mata mereka nih? Ya, untuk warna mata pada hamster ini itu ada 3 lebih tepatnya. Ada 3. Nah, ada merah, ada hitam, ada ruby. Ruby. Ya, ruby. Ruby itu warna hitam kebiruan gitu. Kebiruan, Ah, iya. seperti itu. Jadi ada 3 warna sebenarnya di mata hamster nih. Iya, cuman kadang-kadang orang bilang mata merah nih gigit, itu salah kaprah. Salah kaprah. Nah, edukasi nih. Iya, banyak Berarti yang nih, Mas. soalnya banyak yang bilang kayak gitu, mata merah gigit nih kata. Enggak, padahal ini contohnya jenis yang ini enggak gigit ya. Nggak gigit. Enggak gigit karena mata merah itu tidak hanya pada hamster Campbell yang gigit, tapi pada semua jenis hamster juga ada. Semua jenis hamster. Semuanya. Oke, Ada 4 sampai 5 jenis. Nah, Bang, ini pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin kita udah dapat edukasi banyak nih dari Bang Lukman ya panggilannya. Iya. Bang Lukman. Jadi kita udah tahu nih jenis-jenis hamster itu ada 4 ya tadi. Iya, ada 4. Jenis 4 hamster, yang besar, yang kecil, dari harga yang paling murah 25.000 sampai 100.000. Nah, kalau untuk tipsnya dalam membeli hamster itu gimana sih, Bang? Membeli ya? Kalau misalnya kayak saya nih mau membeli hamster gitu, saya ini kan awam nih, nggak tahu nih tentang hamster gitu, tapi saya pengen pelihara ini gitu. Oke. Jadi kalau untuk tips membeli hamster itu sebenarnya bebas sih, mau beli di mana aja sama aja. Cuman sebelum kita membeli hamster itu kita harus menambah wawasan kita. Jadi misalnya bisa cek di buku ya kan, ataupun bisa cek di internet, ataupun di YouTube tuh kan banyak sekali konten-konten edukasi tentang hamster gitu. Atau bisa juga kalau penjualnya tuh yang bagus ya, dia tuh pasti akan berikan edukasi dulu. Penjual yang bagus. Ya, soalnya ada juga yang penting laku lah gitu. Jadi sebenarnya salah juga situ. Jadi tetap harus kita berikan edukasi sebelum kita melepas adopsikan kepada pihak lain. Karena ini kan apa ya, makhluk hidup gitu, bukan mainan. Jadi Yang ada perlu disayang juga gitu. Iya, pastinya seperti itu. Jadi kita harus intinya kalau membeli hamster itu tipsnya itu kita lihatlah apakah hamsternya itu terawat atau tidak, seperti itu. Dan kita cek juga keadaan fisik dari si hamster tersebut. Misalnya apakah ada luka-luka seperti itu atau kondisi hamsternya itu kurus. Nah, itu teman-teman bisa, kalau misalnya kondisi hamsternya seperti itu, ada yang sakit, ada apa, tak turus atau apa, teman-teman bisa cari tempat lainnya seperti itu. Oke, berarti perlu diperhatikan juga sih pembeliannya biar nggak, ya sayang kan kalau kita beli akhirnya mereka sakit gitu Ya, kan. benar. Nah, kalau dampak COVID-19 dampak COVID-19 kali ini yang kita tahu lah Bang, kan Ya. biasanya pekerjaan tidak ada ataupun bisnis usaha itu menurun. Nah, kalau penjualan hamster ini gimana Bang? Oh ya, untuk penjualan hamster sendiri sih, awalnya pun saya dan teman-teman peternak ataupun penjual lainnya itu takut lah gitu kan. Wah, ini ada pandemi lah seperti itu kan. Karena usaha-usaha lain kan juga ada istilahnya apa ya, menurun gitu. Bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi alhamdulillah ternyata untuk hamster sendiri itu permintaannya malah makin meningkat. Karena orang tuh istilahnya apa ya, bosan di rumah, nggak ada teman gitu kan. Malah meningkat tapi. Malah meningkat Wow. seperti itu. Jadi inilah usaha hamster dan mungkin ya hewan lain itu juga meningkat. Ya. Karena juga, mengapa meningkat? Karena tadi orang bosan. Kalau orang bosan ini kan sebenarnya bahaya Pengen juga cari ya. aktivitas sebenarnya. Iya. Ada kawan, Nanti kalau gitu ya. nggak ada kawan malah stres. Bener banget. Ah. Kita juga di rumah aja Kalau lihat ngapain hamster gitu. main-main, ya kan tingkah lucunya kan otomatis bahagia orang kan. Bener Meningkat sistem imunnya gitu Apalagi kan. hamster ini lucu-lucu banget ya. Apalagi harganya pun tidak terlalu mahal kak. Iya. Murah. Perawatannya gampang. Makanya itu meningkat ya penjualan. Makanya meningkat, cuman Oke. ya ini tadilah mau kirim-kirim ke luar pulau ataupun bahkan ke Malaysia itu agak susah sekarang karena kan ya tadilah ada aturan tegas kan. Ya, jadi ya, permintaan di luar Kalbar itu menurun lah. Terutama ke Malaysia. Pengiriman ke luar Ya, termasuk ke Malaysia. Tapi kalau di daerah Kalbarnya sendiri Wow, meningkat. Drastis banget. Oke. Itu yang teman-teman rasakan lah. Teman-teman dari komunitas nih rasakan semua. Iya, yang penjual hamster ataupun yang memiliki pet shop gitu di daerah Kalbar seperti itu. Oke. Nah, Tribuners,
Jadi kita ini udah bicara banyak tentang hamster dan pengenalannya dengan hamster-hamster lucu dan unik di sini. Karena ini hamsternya khusus kita datangkan nih dari pemiliknya langsung tapinya. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya kita bakal break iklan dulu ya. Podcast. Podcast. Dalam berbincang komunitas. Nah, tadi udah banyak banget nih penjelasan-penjelasan tentang hamster dan pakannya, cara perawatannya, tipsnya. Mungkin teman-teman bisa saling share dan bagi ke teman-teman lainnya, ataupun kalau mau pengen berbagi, nah atau dan juga membeli hamster, kalian bisa langsung nih menghubungi. Masih bersama narasumber saya dong pastinya. Nah, halo Bang. Ya, Masih semangat nih? masih lah. Oke, tapi di kali ini kita pengen nih kasih contoh makan hamster gimana? Boleh nggak Bang? Boleh, boleh. Boleh banget. Nah, hanya di Triponcast nih teman-teman. Iya. Boleh dong dicontohin Bang, ini pakannya dari apa sih? Yang Eh, tadi ya? ini pakannya dari campuran biji-bijian. Oke. Nah, ini ada sekitar 10 jenis. Oke, ada Ini 10 jenis ya? Ya, ini saya racik sendiri ini. Oh, itu diracik sendiri? Ya, diracik sendiri. Nah, jadi kasih makannya tuh kita bisa pakai tempat seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan lah ya, ada 3 cara seperti itu. Bisa dengan cara kita memberikan langsung di tangan seperti ini. Ya, jadi hamsternya seperti ini. Ya, itu Wah, teman-teman bisa dia ngelihat. langsung makan. Dia tuh, langsung makan tuh. teman-teman. Iya. Nah, lihat di situ. Nah, Tribuners, udah lihat nggak? Nah, nampak nggak? Ya, Wow, lucu banget kan? lucu. Nih. Oh, ya. Atau Jadi bisa dia- juga kita pakai tempat makan gitu kan. Nah, jadi misalnya di kandang ini sebenarnya kandangnya besar ya. Ya, ini misalnya ada tempat makan, kita taruh di tempat makan ataupun kita langsung tabur di alas kandangnya ini. Bisa. Tabur gitu ya? Enggak masalah karena dia penciumannya kuat. Oke. Ah. Boleh salah satunya ditabur dikit? Oh, nggak usah. Oh, ya? boleh. Saya Boleh tabur. juga. Ah. Wah. Nah, kita lihat, Nah, lihat tuh. hamsternya makan. Tuh, langsung makan. Langsung makan. Langsung lahap dia. Langsung. Nah, itu makan Berarti dia. dia tahu sendiri ya? Ya, tahu. Tapi terkadang disimpan dulu di kantong pipinya. Oh gitu. Ya, jadi enggak langsung dimakan itu. Nah, makanya kalau enggak usah heran kalau tiba-tiba tuh hamsternya gemuk Pipinya pipinya. gemuk. Iya, karena Berarti itu disimpan. disimpan. Disimpan Oh, sama dia. Itu uniknya berarti salah satu Iya, keunikan unikan dari hamster. Ya. Oke. Nah,
ini kali ini kita udah membagikan cara-cara bagiin makan dia gimana, di Ya. tangan juga bagaimana. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, Ya. hamster lover Pontianak ini terhubung juga nggak dengan komunitas lainnya yang ada di Indonesia? Apakah ada nggak hamster lover Indonesia contohnya gitu? Sebenarnya ada, cuman memang kita nih belum ada pernah secara resmi itu belum ada gitu. Kalau untuk grup Facebooknya sendiri ada, namun ya itulah mungkin ke depannya insya Allah mudah-mudahan lah dari HLP ini menginisiasi mengadakan gathering nasional pertama untuk pecinta hamster se-Indonesia. Karena kan selama ini kita belum ada nih gathering nasional. Gathering nasional. Iya, kalau udah gathering nasional kan otomatis itu sudah resmi seperti itu. Berarti itu event besar yang ingin dilakukan ke depannya sih. Insya Allah, ya pastinya bukan hanya LP, harus Oke. juga kerja keras dari teman-teman lainnya se-Indonesia seperti itu. Berarti teman-teman yang dari Indonesia yang ingin bergabung membuat apa tadi itu gathering ya? Gathering nasional, Gathering Gatnas biasanya. Gatnas. Itu rencananya kapan sih pengen dibuat gitu Bang? Ya pengennya sih tahun depan sih, mudah-mudahan lah depan. terwujud Oke. ya. Karena kan selama ini kan kita komunikasi ini hanya di dunia maya gitu. Oke. Dan belum misalnya belum formal lah gitu, belum pernah ketemu secara langsung gitu. Makanya perlulah kedepannya seperti itu. Siap. Nah kalau untuk dari teman-teman komunitas sendiri, ada nggak sih kayak misalnya jadwal ngumpul? Jadi misalnya Tribuners di rumah nih pengen tahu di mana sih komunitas ini ngumpulnya, atau misalnya ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan tiap hari atau tiap minggunya, ada nggak nih? Ada pastinya. Oke. Itu untuk kegiatan dari Hamster Lover Pontianak atau HLP itu kita lakukan setiap minggu. Setiap minggu? Ya, setiap minggu. Di mana? Itu kalau minggu pagi kita laksanakan di Car Free Day. Car Free Day? Ya, kalau minggu sore kita lakukan di alun-alun Kapuas ataupun Korem. Oke, berarti ada 2 tempat ya Bang? Ada 2 tempat, tapi biasanya kami pindah juga sih. Biasanya di Taman Aksaya ataupun kalau enggak di Tugu Katulistiwa. Oke. Nah, Kalau kegiatan-kegiatan misalnya dari komunitas lain pengen ngundang nih, itu teman-teman dari HLP ini bisa hadir nggak nih? kami sering hadir, bahkan dari undangan dari dinas pun kami hadir. Terakhir itu ada dari Dinas Peternakan Provinsi mengundang HLP, kami hadir juga. Oke, berarti berkenan nih untuk hadir. di Berkenan dong, pastinya acara-acara. kita sukseskan acara kawan-kawan yang lain, siap. karena kan salah satu misi dari HLP juga kan kita untuk menjaga silaturahmi dengan komunitas pecinta hewan lainnya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih visi dan misi dari komunitas hamster lover Pontianak atau HLP ini apa sih Bang? Kalau untuk visi misinya itu, visinya kami adalah untuk wadah sharing sesama pecinta hamster. Lalu untuk misinya sendiri kita mengenalkan hamster kepada masyarakat. Oke. Nah, lalu yang kedua, mengedukasi masyarakat bahwa hamster itu bukan tikus. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya tahu tuh. Bukan Kenapa tikus. hamster bukan tikus? Ya iya, bukan tikus lah. Oh, jangan Karena marah-marah, tenang Bang, tenang. Ya, marah. Jangan marah-marah. Kayaknya sering nih ada yang bilang tikus ya. ya sering. Sering banget. Eh, Waduh. Jangan nah, sampai ya Tribuners. tapi muka di saya enggak rumah. marah kan? Oke. Jadi perlu teman-teman Tribuners tahu juga ya. Jadi kalau hamster dan tikus itu hanya sama di tingkat ordo kalau klasifikasi makhluk hidup. Oke. Itu ordo itu jauh sekali. Ordo itu sama-sama hewan pengerat, rodensia, sama-sama hewan pengerat. Tapi kalau family, genus apalagi spesies berbeda sekali. Berbeda sekali. Makanya tidak sama. Oh. Kalau rodensia itu kan contohnya misalnya kelinci, marmut, nah itu hewan rodensia seperti itu. Berarti dia nggak sama nih dengan tikus. Jadi teman-teman Tribuners harus tahu gitu Ya, ya. jelas. Selain dari tadi juga karakternya juga sangat-sangat berbeda. Kalau tikus nih kan jorok. tuh jorok? Jorok. Kalau Kalau hamster hamsternya sebaliknya suka bersih-bersih. Makanan yang dipijak dia ya tak mau dimakan lagi. Makanan yang dipijak hamster. Enggak bisa. Nggak Enggak mau. boleh makan? Enggak mau. Makanya Wow, kalau manja nih. kalau teman-teman tuh bepergian luar kota, itu enggak boleh, enggak bisa makan itu banyak-banyak. Oh gitu. Karena- Kenapa kayak gitu? Ya tadi kan udah dipijak dia. Oh iya. Nggak mau lagi dia makan. Akhirnya mati dia, mati kelaparan. Oh. Karena saking dia tadi menjaga kebersihannya. Maka kalau memang teman-teman keluar kota terlalu lama, itu pakai dispenser, kan bisa berarti kan baru makanannya kan karena digali-gali. Ataupun kalau enggak teman-teman titipkan ke
orang lain ataupun ke istilahnya orang yang terpercaya lah gitu. Gimana dia tahu kalau itu misalnya udah dipijak ataupun misalnya ya itu makanan kotor lah, padahal kita lihat makanan itu bersih gitu. Ya karena tadi hamster itu penciumannya paling kuat. Oh gitu. Ya, jadi Siap, dia siap. tahu bahwa ini udah dipijak dia. Tahu dia. Gitu. Nggak Udah mau dipijak dimakannya. dia. Iya. Berarti dia manja juga ini ternyata. Iya. Kalau untuk sehari mereka bisa produksi makannya itu berapa banyak nih, Bang? Nah, kalau untuk hamster sendiri ini unik ya. Jadi hamster tuh makannya sedikit, tak banyak. Tak banyak. Tak banyak dia. Banyak. Ya. Kalau untuk hamster yang kecil-kecil tuh, ya selain serian, itu cukup 1 sendok teh untuk 2 ekor. 1 sendok teh doang. Ya enggak perlu banyak-banyak. Kalau kita kebanyakan mubazir, karena tak akan dimakan sama dia. gitu. Dan kalau makanan itu habis, misalnya simpan di dalam tempat makannya, itu enggak usah khawatir karena disimpan di kantong pipinya. Atau kalau enggak disimpan di pojokan serbuk kayu ataupun di dalam rumah kalau memang di kandang itu disediakan rumah. Seperti itu. Nah, jadi enggak usah khawatir. Jangan pula mentang-mentang habis dikasih lagi mubazir. Nanti ditumpuk-tumpuk sama dia. Karena kalau di alam nyatanya dia tuh diam dalam tanah yang kedalamannya 2 meter dan itu ada lubang tersendiri untuk menyimpan makanan, untuk dia mandi, untuk dia BAB, untuk dia tidur gitu ada. Loh, dibeda-bedakan sama dia. Ada. Itu di dunia nyata dia. Ya di alam liar seperti itu. Oke. 2 meter. Jadi kalau dia misalnya kita rawat, BAB-nya gimana? Ya otomatis kita kalaupun tidak menyediakan toilet itu bisa dia nanti Pakai toilet dong. ya ada toilet khusus hamster gitu seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak menyiapkan toilet, nah itu kita bisa ya istilahnya nanti dia pandai lah buang kotoran di pojokan itu. Misalnya kalau dia pojok kiri atas misalnya, di situ teruslah dia. Nggak akan ke tempat lain itu. Pandai dia. Ternyata Pandai. ini hewan yang unik dan cukup pandai. Iya. Dia pandai menyimpan makanan, kotoran gitu ya. Iya, nggak mau. Kalau di situ udah tempat kotoran dia tak mau di situ numpuk makanan. Oke. Nggak mau dia. Nggak sejijik kali dia. nih. Jijik. Wah, Karena berarti kalau kita merawatnya juga ya harus bersih nih, nggak boleh kotor-kotor nih. ya merawatnya. jelas harus bersih. Makanya ini melatih teman-teman juga untuk menjaga kebersihan dengan merawat hamster ini. Oke, nah Bang, kalau mungkin nih teman-teman di rumah nih pengen tahu ada nggak akun media sosial untuk terhubung nih langsung dengan HLP atau misalnya ingin bergabung dengan HLP, bagaimana, ada nggak syarat-syaratnya? Kita nggak ada syarat-syarat yang muluk-muluk sih, karena kita kan komunitas hobi kan, suka-suka. Nggak ada RT atau apa lagi. Jadi ya teman-teman bagi yang mau gabung tuh silakan follow aja Instagram kami di Hamster Lover Pontianak. Ataupun gabung di grup Facebook kami, udah ada sekitar lebih dari 1.000 anggota, itu namanya juga sama, Hamster Lover Pontianak dalam kurung HLP. Oke, jadi bisa di 2 media tersebut untuk bergabung ya, dan saling sharing-sharing bisa juga Ya bisa, selain itu juga kalau mau gabung di grup WA juga bisa. Tapi gabung aja dulu di IG sama itu, nanti DM kita ataupun messenger kita nanti kita balas. Oke, siap. Nah, terakhir nih Bang, Ya. sebelum mengakhiri sesi podcast kita, nah kita dari penghujung nih, padahal Ya. masih imut-imut nih hamster-hamster di sini nih. Ya, tak terasa ya. Nggak terasa ya kan? Jadi untuk mengakhiri ini ada nggak statement untuk Tribuners di rumah, bagaimana sih agar bisa mencintai hamster ini sendiri gitu? Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencintai hamster gitu kan secara utuh gitu kan. Nah, jadi harus luruskan niatnya dulu. Oke. Jadi jangan sampai niatnya melihara hamster ini terkadang yang salah itu untuk mainan anaknya. Ini salah. Jadi kalau udah untuk mainan ini tidak disayang lah karena bisa dibanting di apa kan. Atau apa istilahnya tidak diurus terus. Niat luruskan niatnya benar-benar karena ingin edukasi ataupun memang suka dengan hamster. Gitu. Lalu selain itu juga sebelum teman-teman pelihara itu teman-teman harus tanya ke penjualnya tentang hamster tersebut agar teman-teman tahu sifat keunikan dari hamster tersebut. Baca buku, nonton YouTube juga bisa sih seperti itu. Juga teman-teman bisa sering lihat aja sering interaksi sama hamsternya itu. Jadi biar teman-teman tuh ada ikatan batin yang kuat dengan hamsternya. Oh, itu seperti bisa itu. juga ya? Oh bisa. Bahkan kalau kita lagi makan tuh dia ikut makan. Nemanin kita teman-teman pecinta hamster tuh ada yang bahkan sampai nemanin kalau dia lagi misalnya nonton film Korea atau apa. Nah, tuh hamster sebelahnya tuh, tak ada di dalam kandang. Wow, itu unik tuh Jadi hamsternya. sama-sama makan kacang, cuman bedanya kalau kacang hamster tuh ada bumbu. Dikasihkanlah ke
hamsternya gitu. Nanti sama-sama minum kacang, bedanya tak ada bumbu sama ada bumbu ya. Oke. Karena mereka nggak boleh makanan-makanan yang kimia atau makanan yang berbumbu ya. Ya jelas hamster tidak bisa mentolerir bumbu gitu. Itu harus dijaga juga ya. Harus dijaga karena ada yang teman pecinta hamster itu kan ya dia maklum kurang pengetahuan gitu. Jadi ada beli di salah satu tempat lah gitu kan, yang mungkin kurang lupa ngasih tahu edukasi perawatan hamster. Jadi dibelikan sama dia kuaci di warung. Waduh. Langsung selama 2 minggu tuh, akhirnya mati hamster. Hamsternya mati. Karena Karena memang nggak kurangnya bisa. edukasi tadi ya, Bang. Iya, termasuk juga sayur-sayuran tuh nggak usah kasih ke hamster. Sayur-sayuran nggak? Kayak kangkong di rumah nggak usah kasih lah ke Oke. hamster. Nah, kadang-kadang ini salah kaprah, sayur-sayur mentang dia macam kelinci kan, kasih lah kangkong ya kan, kasih lah kacang panjang semacam itu, fatal sekali. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh, kangkung. Berarti dia memang hanya sejenis biji-bijian yang boleh aja. Ya biji-bijian, sayur-sayuran juga ada yang boleh, tapi tadi kayak kecamba itu boleh, kecamba boleh, wortel itu boleh, juga timun juga boleh. Oke. Tapi berarti hanya tertentu saja. Tertentu saja Iya. ya. Oke. Nah, Bang, akhirnya kita selesai nih. Iya. Aduh. Tak terasa ya? Nggak terasa kan? Oke teman-teman Tribuners, masih banyak banget nih cerita-cerita menarik dalam podcast kita. Tapi kali ini kita udah menghadirkan dari Hamster Lover Pontianak, dan jika teman-teman ingin bergabung langsung aja masuk ke Instagram mereka, ke Facebook mereka, dan kalian bisa bergabung langsung bersama Hamster Lover Pontianak. Dan kalian juga bisa datang langsung ke CFD setiap hari Minggu ya Bang? Iya. Setiap hari Minggu. Ya kalau sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, dan bisa juga nantinya perkembangannya mungkin ada di media sosial lainnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita masih dengan saya Maudi Utami. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama.